Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku sekalian di SMP Negeri 17 Samarinda. Nah, sekarang bersama dengan Ibu Khalifah yang akan belajar bersama-sama kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam kurikulum Merdeka ini, bab pertama bertemakan inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Nah, anak-anakku, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah memberikan hidayah serta ilmu yang bermanfaat. Apa sih tujuan kita mempelajari bab satu ini? Maka yang pertama adalah membaca Al-Quran, ya. Peserta didik diharapkan bisa membaca Al-Quran, khususnya surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, dan surah Az-Zukhruf ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid dengan baik dan benar, khususnya hukum tafhim dan tarkik pada lam jalalah dan ro. Yang kedua, anak-anakku sekalian diharapkan bisa menghafal surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, dan surah Az-Zukhruf ayat 13 dengan lancar serta terbiasa dan semangat menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk itu mari kita perhatikan, mari kita simak bersama-sama, mari kita baca bersama-sama dalil tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan sekitar. Terdapat di sini setidaknya 3 dalil yang kita pelajari yang berkaitan dengan materi melestarikan alam dan menjaga kehidupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini di surah Ar-Rum ini ayat 41 Allah menjelaskan bahwa apa-apa yang Allah timpakan, bencana yang Allah timpakan di bumi ini tidak lain kecuali karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, ilustrasi gambar berikut adalah banjir. Di mana banjir bukan karena hujan yang Allah turunkan. Sebab Allah menurunkan air hujan merupakan rahmat. Sedangkan banjir atau bencana adalah akibat dari tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan alam. Di mana hutan tidak lagi lestari dan banyak sekali abrasi diakibatkan resapan air hujan tidak dapat meresap dengan baik karena banyaknya pemukiman. Nah, sehingga terjadilah banjir. Hal itu adalah ditimpakan kepada seluruh manusia, ya, bukan hanya kepada orang yang fasik atau yang durhaka saja, tetapi orang beriman pun mendapatkan akibat dari hal tersebut. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik ya anak-anak ya. Maka dari itu kita wajib melestarikan dan menjaga alam sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, yang kedua mari kita belajar membaca kembali surah Ibrahim ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya.
dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Masya Allah, ini nikmat luar biasa, bukan hanya kepada mukmin dan muslim, tetapi kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Ayat berikutnya terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Kita baca bersama-sama anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Agar kamu duduk di atas punggung binatang ternak. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Nah, ini juga menjadi doa ketika kita berkendara ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, baik, berkaitan dengan materi ini, selain kita bisa membaca dengan benar ayat-ayat tersebut, kita akan belajar apa hukum dari membaca lam jalalah serta ro khususnya ya. Dan umumnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum lam jalalah dan hukum pada ro. Terdapat dua hukum cara membacanya, yaitu tafkhim, artinya dibaca dengan tebal. Dan yang kedua adalah tarqiq, dibaca dengan tipis. Nah, membaca lafadz lam jalalah terbagi menjadi dua, yaitu bacaan tafkhim atau tebal yang dengan syarat apabila lafadz lam jalalah terdapat di awal mula ayat. Contohnya Allahul ladzi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu lafadz lam jalalah pada lafadz Allah ada di awal ayat, maka harus dibaca tafkhim atau tebal ya. Syarat yang kedua dibaca tafkhim atau tebal apabila ada lafadz lam jalalah jatuh setelah harakat fathah. Contoh subhanallah. Dan syarat yang ketiga dibaca tafkhim atau tebal apabila lafadz lam jalalahnya jatuh setelah harakat dhammah. Di sini ada harakat dhammah yaitu ta dhammatu, kemudian bertemu dengan lafadz lam jalalah pada lafadz Allah. Maka tiga syarat ini jika terdapat pada lafadz Allah maka harus dibaca tebal atau tafkhim ya. Yang kedua, lafadz lam jalalah berikutnya dibaca tarqiq, dibaca tipis ya, dengan cara mengucapkan dengan agak meringis sedikit ya, bibir mundur sedikit. Nah, syaratnya dibaca tarqiq atau tipis apabila lam jalalah pada lafadz Allah ya jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya ya di sini mim berharokat kasroh kemudian bertemu dengan lafadz Allah, lam jalalahnya wajib dibaca tarqiq atau tipis. Contohnya bismillahi, bismillahi. Jadi tidak ada lagi yang membaca bismillah ya. Dalam lafadz ini rata-rata sudah benar dalam lafadz basmalah ya. Tapi jika kemudian bertemu dalam membaca Al-Quran nanti bertemu lafadz lam jalalah sebelumnya ada harokat kasroh maka wajib dibaca tarqiq atau tipis. Yang berikutnya adalah hukum bacaan ro. Sama dengan lam jalalah, dua hukumnya membaca ro, yaitu dibaca tafkhim atau tipis, tebal, tafkhim tebal, tipis tarqiq ya. Syarat yang pertama, ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro-nya berharokat fathah ya, contoh dhahara. Syarat yang kedua berharokat dhammah, ro-nya berharokat dhammah. Nasrullahi. Nah, lafadz ini terdapat juga lafadz Allah yang di
awali dengan huruf yang berharokat dhamma, maka Allah di sini juga lafaz lam jalalahnya dibaca tafkhim. Nah, sedangkan ro-nya juga dibaca tafkhim atau tebal. Dalam syarat berikutnya adalah ro ketika sukun didahului dengan harokat fathah. Dan selanjutnya adalah ketika ro sukun didahului dengan huruf yang berharokat dhammah, yaitu qurbatun contohnya ya. Nah, ro berikutnya dibaca tipis, yaitu apabila bertemu dengan ro yang bersukun ya, yang berharokat sukun, dan ro-nya sebelum ro ada huruf yang berharokat kasroh ya. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, contohnya irji'i, dan selanjutnya adalah ro yang berharokat kasroh. Jadi itu tadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita selanjutnya akan menganalisis 3 surah dalam materi ini, yaitu surah Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, dan surah Az-Zukhruf ayat 13. Mari kita analisa. Yang pertama, dhahara. Nah, ro berharakat fathah tentunya tafkhim. Al-barri wal bahri dibaca tarkik karena berharakat kasroh. Kemudian lafaz selanjutnya adalah yaudi'un, ada ro yang sukun jatuh setelah harokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian pada surah Ibrahim, Allahu, ada lafaz lam jalalah pada kalimat Allah ini dibaca tafkhim atau tebal karena ada di awal mula surah. Kemudian lafaz al-arda, ro sukun jatuh setelah harokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Wa akhraja, ada ro yang berharokat fathah, dibaca dia benar tafkhim tebal. As-samarati, ro-nya juga berharokat fathah, dan lafaz kemudian wasakhoro, samarati dan sakhoro dibaca tebal karena berharokat fathah. Nah, di tengah-tengah ada lafaz rizqo, ada ro yang berharokat kasro. Nah, ini dibaca tarkik atau tipis. Kemudian selanjutnya di sini ada litajriya, kemudian al-bahri, kemudian bi amrihi. Ro-nya semuanya berharokat kasro, kasro, kasro. Ya. 3 lafaz ini dihukumi ro yang berhukum tarkik atau tipis. Nah, kemudian lafaz wasakhoro, ro-nya berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Dan yang terakhir al-anhar, ro-nya sukun karena bertemu di akhir ayat, bertemu waqaf, maka ro-nya disukun. Ro sukun yang jatuh setelah harokat fathah, maka ro-nya ini dihukumi tafkhim atau tebal ya. Kemudian lafaz berikutnya adalah kita tahu ala zuhurihi, zuhurihi ro-nya kasroh, kemudian itu disebut dengan tarkik, betul, yang tipis. Tadkuru, ro-nya berharokat dhamma, tentu saja hukumnya adalah tafkhim atau tebal ya. Rabbikum, ro-nya berharokat fathah. Kalau fathah berarti ro-nya tebal atau tafkhim ya. Yang selanjutnya sakhoro, ro-nya berharokat fathah, maka ro-nya ini dibaca tafkhim atau tebal. Dan yang terakhir pada surah Az-Zukhruf ayat 13, ro-nya berharokat kasroh, maka ini dihukumi ro yang tarkik. Nah, setelah dijumlahkan, nanti anak-anakku bisa dikoreksi kembali jika ibu ada kesalahan menghitung ya. Lam jalalahnya di sini ada lam jalalah tafkhim ya, hukumnya cuma 1 ya pada surat Ibrahim ayat 32. Kemudian pada lam jalalah yang tarkik tidak ada dalam 3 surah ini ya. Kemudian yang ro tafkhim ada 11 ya, ada 11 hukum bacaan ro yang tebal atau tafkhim ya. Nanti kita bisa hitung sama-sama ya di kelas. Kemudian ro yang tarkik atau tipis berjumlah 8. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, kita telah membaca dan belajar tentang dalil atau ayat yang berkenaan dengan kewajiban manusia untuk melestarikan alam dan lingkungan sekitar, serta membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dengan baik dan benar, khususnya
hukum bacaan lam jalalah dan hukum bacaan pada roh. Ya, alhamdulillah barakallahu lana wa baraka alaina.